lagi bersama saya Lola Novita, kembali lagi di channelnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Dikbud.channel. Pada hari ini kita kedatangan Bapak Asisten 3, Bapak Dr. Andes Safnir MM. Selamat datang Pak di YouTube channel kita. Yes. Jadi kedatangan Bapak di sini adalah mengenai monitoring pelaksanaan publik yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Jadi di sini Pak, kami banyak menjelaskan mengenai pelayanan-pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Jadi saya di sini ingin menanyakan kepada Bapak, menurut Bapak bagaimana sih pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi ini? Ya, terima kasih. Nah, ini pertama kami hadir di sini di Dikbud.channel ya, di podcast yang baru yang bagus sekali karena sudah punya juga mungkin beberapa SKPD mungkin di Kota Bukit Tinggi mungkin hanya Di Dinas Pendidikan, Dinas ya, Pak, Pendidikan yang punya podcast ya. Ini mantap. Sebenarnya udah dari tahun 2022 Pak. Sudah dari tahun 2022. Ya, akhir tahun bulan 12 ya, bulan 12 Pak. Nah, ini kan suatu media untuk menyampaikan informasi dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat dengan adanya podcast ini. Jadi terkait dengan kedatangan kami hari ini yaitu adalah monitoring bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dan juga bagaimana kesiapan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Dinas Pendidikan adalah termasuk salah satu organisasi penyelenggara pelayanan publik. Ya. Nah, sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, tentu kita harus menyelenggarakan pelayanan publik itu secara profesional. Ya. Artinya tentu kita menyelenggarakan itu ada acuan yang jelas bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sudah ada namanya komponen standar pelayanan publik. Dan ini kita dinilai setiap tahun ya dari Ombudsman sejauh mana tingkat kepatuhan kita dalam memenuhi standar pelayanan publik. Jadi Bapak dan Ibu serta pemirsa, pendengar yang sahabat Dikbud namanya Pak. Sahabat Dikbud ya. Sahabat Dikbud bahwasanya kita mengetahui kewajiban pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini menandakan apabila kita bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan harapan masyarakat, tentu ini menunjukkan pemerintah itu telah hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya juga sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kita berikan itu selalu meningkat ya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi. Nah, ini untuk itu perlu kita juga mempersiapkan diri melakukan pelayanan publik itu juga menyesuaikan dengan harapan tuntutan masyarakat itu. Nah, untuk itu kita harus mulai dari bagaimana mempersiapkan pelaksana pelayanan. Nah, pelaksana berarti aparatnya atau petugas. Petugas yang melakukan pelayanan itu harus profesional. Profesional itu ditunjukkan mulai dari sikap, attitude, kemudian kemampuan, kompetensinya, kemudian juga pengetahuannya mengenai pelayanan ya Pak ya. Pengetahuan dari segi pelayanan, kemudian performan. Nah, performan ini juga sangat penting. Performan itu mulai dari penampilannya, mulai atributnya, kemudian juga bagaimana dia bersikap tadi ya. Mungkin salam, senyum, sapa, attitude itu. Kemudian yang jelas dia menguasai bidang tugasnya, mengerti alur pelayanan dan sebagainya. Kemudian tentu kita harus memenuhi komponen standar pelayanan pelayanan itu sendiri sesuai dengan produk layanan kita. Jadi yang di sini yang terbanyak itu adalah produk layanan tentang mutasi siswa. Ya, Pak. Kemudian yang kedua masalah surat keterangan penggantian ijazah hilang atau rusak. Nah, ini itu banyak sekali Pak. Ya, itu banyak sekali ya. Itu produk layanan utama di Dinas Pendidikan.
yang terkait dengan masyarakat. Nah, ini perlu kita sesuaikan dengan komponen standar pelayanan. Artinya kita harus ada dasar hukumnya, kemudian syarat-syarat pengurusan itu, kemudian mekanisme, prosedur, termasuk biaya kalau ada biaya, itu harus dicantumkan semua. Kemudian juga harus ada yang sekarang itu namanya pengelola pengaduan. Pengelola pengaduan. Nah, ini kan dalam yang namanya ada urusan, ada keperluan, itu mungkin ada yang komplain ya, komplain apa ada mungkin ada harapan, ataupun bentuk layanan yang tidak sesuai, ataupun tidak memenuhi standar itu, masyarakat kita bisa menyampaikan keluhannya atau komplain. Nah, itu harus dikelola pengaduannya oleh pelaksana atau pengelola pengaduan, dan itu juga harus direspon, ditanggapi. Bagaimana pengaduan itu masyarakat yang sudah mengadu, yang sudah menyampaikan komplain direspon. Dan itu juga penyelesaiannya, feedbacknya juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi kemudian yang jelas di samping mekanisme, prosedur dan segala macam, tentu kita harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan dari si pelapor gitu Pak. Bukan, kelengkapan kita. Kelengkapan kita yang ada kelengkapan di dinas kita dalam memberikan pelayanan terbaik, termasuk juga untuk disabilitas bisa jadi orang tua mungkin memang yang berurusan ke sini emang sudah emang sudah renta, emang perlu dilayani, itu juga harus ada sarana untuk pelayanan. Mungkin kita perlu jemput bola sampai di luar, mungkin ada butuh bantuan, kemudian kita bawa, kita dampingi dan diantar ke ruangan di mana mereka harus berurusan. Jadi intinya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kepada orang yang berurusan itu sesuai dengan standar kebutuhan, standar kepuasan yang memang setiap tahun itu akan berkembang. Nah ini yang kita lakukan evaluasi, syarat-syaratnya itu tadi, kemudian kompetensi petugas, kemudian juga yang baru itulah unit pengaduan. Di samping itu ada yang namanya sekarang itu adalah maklumat ya, maklumat layanan. Nah, apa yang kita janjikan kepada masyarakat yang kita layani atau orang yang berurusan itu ada kita janjikan. Dan apabila janji itu tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan yang kita janjikan, tentu ada kompensasi. Nah, ini hal yang baru yang makanya disampaikan tadi adalah standar kepuasan masyarakat, bukan hanya sudah dilayani dengan baik, kemudian tapi kalau ada kendala, kita tidak mampu memenuhi janji pelayanan, kita juga harus yang namanya memberikan kompensasi. Apa bentuk kompensasinya? Macam-macam. Apakah ada permintaan maaf dari petugas ataupun dalam bentuk lain. Nah, ini sesuai dengan kemampuan dari dinas gitu. Dari dinas yang terkait ya Pak ya. Di sini juga saya ingin menanyakan adakah masukan-masukan yang kurang gitu Pak, masukan dari Bapak untuk kami yang di Dinas Pendidikan ini Pak? Ya, jadi berarti kami tadi sudah mantau dari persiapan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga dalam rangka penilaian tingkat kepatuhan kepada standar pelayanan publik yang akan dilakukan oleh Ombudsman. Nah, ini ada beberapa hal yang tadi minta kita lengkapi. Yang pertama ini petunjuk arah ruangan. Petunjuk arah ruangan yang masih kurang ya Pak ya. Itu masih kurang. Kemudian tadi juga masalah SK kompensasi. SK kompensasi ya. Ini kompensasi di samping ada maklumat layanan, ada kompensasi itu harus ada SK-nya, ada keputusan kepala dinas di situ apa yang perlu yang kita berikan sebagai kompensasi apabila layanan kita tidak terpenuhi sesuai dengan kita janjikan. Kemudian masalah performan tadi ya, performan penampilan petugas. Semua petugas kita memang harus dengan pakaian yang lengkap, atributnya lengkap, ya,
Nah ini pada hari hanya tentu seharusnya setiap hari ya, setiap Iya, hari kita harus seperti itu. Tidak hanya Bukan pas hanya untuk penilaian penilaian ya. saja ya Pak Nah, ya. jadi setiap hari kita menunjukkan bahwasanya kita itu memang adalah profesional. Nah, jadi profesional itu di samping sikap, kemampuan, kompetensi, kemudian juga performan penampilan kita juga menunjukkan profesionalisme kita sebagai petugas. Nah, itu yang perlu dilengkapi. Kemudian juga untuk apa namanya? Dari segi pelayanan yang penting itu bagaimana kita menunjukkan sikap ini. Namanya orang berurusan. Nah, ini perlu disambut dengan 3S tadi. Nah, ini salah satu bentuk juga senyum, sapa, Salam ya Pak ya. salam ya. Nah, itu salah satu menunjukkan juga profesionalisme dari petugas pelaksana pelayanan. Itu mungkin kalau dari segi fisik penampilan ini sudah bagus, syarat-syarat sudah dicantumkan dan juga sudah saya lihat juga sudah tadi sudah punya web ya, web informasi layanan yang bisa dengan QR-nya pakai barcode itu, orang sudah bisa lihat di situ diambil pakai barcode dari HP langsung keluar itu syarat-syarat SOP dan segala macam. Nah ini kemudian juga di dalam persyaratan itu memang kita pasti tidak ada biaya ya, tapi harus dicantumkan gratis, ya Pak ya, gratis. Tidak dipungut biaya. Nah itu mungkin sekiranya ini sudah oke ya Pak. Persiapannya sudah 90% lah ya. Sudah 90%. Tinggal 2 hari ini. Ya Pak. Perlu juga disempurnakan. Disempurnakan lagi. Kami ingin Bapak memberikan masukan apa lagi Pak? Masih adakah masukan apa lagi atau udah menurut Bapak, menurut penilaian Bapak sudah gimana tuh Dinas Pendidikan Pelayanan Publiknya Pak? Ya, jadi dari segi tampilan, performan dan syarat-syarat kemudian ruangan yang dibutuhkan itu sudah itu yang sudah yang dicatatkan yang disampaikan tadi. Tinggal lagi kompetensi ya, itu pemahaman mengenai pelayanan. Ya, pemahaman pelaksana pelayanan termasuk dari pimpinan Pak Kadis, kemudian unit pengelola pengaduan. Nah, ini memang harus memahami juga, belajar juga, membaca buku juga. Kembali, artinya apa? Tugas pokok, kemudian masing-masing itu dari masing-masing kita, kemudian mekanisme dan prosedur dia harus paham apa sesuai dengan produk layanan tadi, bagaimana mekanisme dan prosedur, persyaratan dan segala macam. Kemudian juga pengetahuan tentang ombudsman. Ombudsman ya Pak ya. Ombudsman itu adalah sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengevaluasi dalam kinerja SKPD ya Pak. penyelenggara SKPD saja ya Pak ya. Bukan SKPD saja, penyelenggara layanan pemerintah termasuk BUMN, instansi vertikal kepolisian, pertanahan yang ada di Bukit Tinggi ini. BUMN ini juga dinilai oleh ombudsman. Nah, jadi kita mengetahui juga fungsi ombudsman. Yang kedua tentang maladministrasi. Nah, maladministrasi itu ada penundaan tentang atau tidak sesuai dengan janji itu dalam pelayanan. Nah, ini pengetahuan tentang maladministrasi ini juga ada ketentuannya berapa hal yang dikategorikan sebagai maladministrasi. Nah, ini perlu dijelaskan, disampaikan kepada petugas sehingga pada saatnya di penilaian nah itu dia harus mampu menjelaskan dengan gamblang, dengan baik gitu. Dengan baik ya Pak ya. Berarti kompetensinya lagi ya. Di samping itu bukan hanya petugas yang diwawancara, itu kan yang kalau dia wawancara itu kan ada kepala dinasnya, kemudian kepala unit pengaduan, kemudian petugas pelaksana pelayanan, itu kan ada 2 orang pelaksana pelayanan. Bukan hanya yang 3 orang itu, tapi pegawai secara umum termasuk di depan itu security, dia harus paham tentang produk layanan yang ada di sini. Ya contohnya itu bagaimana dia nanti di depan dia security ditanya
ini kalau mengurus ini gimana caranya, Gimana? siapa yang harus ditemui. Nah, itu dia harus paham. Iya. Nah, dan pahamnya itu nanti kalau petugas orang datang bertanya itu bukan nih di situ Bu, di situ apa? Enggak. Kita harus Tapi mengantarkannya ya, Pak, ya. diantar. Iya. Diantar di ya ini Bu, ini ruangannya. Jadi bukan kalau kadang kebiasaan kita tuh masuk Bu ke sini terus sebelah kanan, kiri belok atau kanan. belok kanan belok kiri. Nah, Menjadi itu admin bukan mungkin ya, Pak. bukan cara yang baik Iya. ya. Jadi kalau kita profesional sesuai dengan yang kita pelajari itu dia datang, boleh tanya keperluan apa, kemudian dia tahu kemana berurusannya, kemudian diantar, Diantar, ditunjukin. bukan hanya sekedar tunjuk-tunjuk Bukan ya, Pak ya. ditunjuk, Bu, tadi ibu ke dalam, kemudian belok kiri, Belok kanan, Bu. langsung masuk kanan. Itu harus dibiasakan, Ya, oke. Mungkin kami banyak mengucapkan terima kasih nih Pak, Bapak telah memberikan masukan kepada kami apa saja yang harus dilengkapi, harus dibenahi, apa saja yang harus dilakukan. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah memberikan penjelasan kepada kita. Oke, demikianlah obrolan santai kita kepada Bapak Asisten 3, Bapak Safnir. Terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa di like dan subscribe video kita ini di YouTube, di Dikbud.channel. Oke, ya Pak, Dikbud.channel. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.